cerita yang tidak sering diceritakan, dan cerita ini hanya menjadi cerita hati. Dengan menyutradarai film ini, saya merasa saya bisa berbagi kisah, berbagi pengalaman. Mungkin ada kisah yang sama sebenarnya yang juga dialami oleh banyak orang. Menjadi penting juga bagi setiap kita untuk bisa keluar dari kisah-kisah kelam itu yang kadang-kadang membuat kita terintimidasi dan merasa tertolak gitu. Saya berharap dengan cerita ini kemudian membangun kembali kepercayaan ya, bagian daripada masyarakat yang juga sebenarnya berhak atas sebuah keadilan sebagai warga negara, hak untuk dilindungi, dihargai, sehingga tidak menimbulkan trauma yang panjang bagi generasi, bagi anak-anak bangsa, untuk meletakkan dasar-dasar yang baik dan membangun kepercayaan diri mereka untuk ya terlibat dalam proses pembangunan, proses perubahan. Terima kasih. Menurut saya proyek ini adalah sebuah proyek yang baik sekali, menyentuh hal-hal yang sangat merupakan hati nurani masyarakat di sini. Kita masyarakat ini perlu harapan. Film ini bukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi sebagai bagaimana sih pemerintah bisa melihat ini dan membenahi ini. Kita bukan meminta sesuatu yang melakukan perlawanan atau separatis bentuknya, tetapi mari kita benahi dengan film ini. Apa sih yang bisa pemerintah lakukan? Ini realita yang terjadi di Papua. Kalau mencapai masa depan, saya belum terbayangkan seperti apa. Tentu saja orang-orang yang lebih kompeten untuk menyelesaikan, tetapi diplomasi itu penting. Ya, ini cara yang baik, media yang baik, dan saya rasa cukup berbudaya untuk kita saling berbicara itu sebagai anak bangsa. Bagaimana perasaan kalian ketika kita bisa buat film dari cerita rakyat atau cerita kita di zaman dulu yang sudah kita dengar? Kakak ada cerita itu, saya rasa tuh kayak macam itu saya begitu, dan saya rasa tuh macam menyentuh buat saya secara pribadi. Kita tidak tahu pokok besok dia kayak bagaimana, kalau nanti besok kita di posisi itu saya ada kesalahan. Membuat cerita ini, cerita yang tadinya menjadi kisah cerita dalam hati, tapi kemudian itu bisa difilmkan. Mau kemana? Nanti kok bilang begitu? Apa bilang? Kok balik bilang sama Bapak? Dengan harapan sebenarnya kita tidak harus tetap tinggal dalam situasi masa lalu. Membangun impian kita, bahkan membangun masa depan kita sebagai anak-anak negeri ini, dan kita bisa melakukan proses yang lain dengan perjuangan-perjuangan yang lebih bermartabat gitu. Dengan mengisi, bahkan terlibat dalam proses-proses perubahan atau proses pembangunan. Mungkin itu akan lebih baik daripada terkungkung di dalam situasi itu. Saya yakin masih banyak orang yang ada dalam situasi itu. Saya pikir ini film yang sangat bagus. Pengalaman yang saya dengar dari kakak berdua, kisah-kisah orang Papua pada umumnya di tanah Papua yang hampir mengalami hal yang sama. Saya mendapatkan pengalaman bagaimana bisa membuat film pendek. Saya bisa berkarya lagi. Luar biasa. Mungkin kalian mau tambah apa, kira-kira harapan apa yang kita ingin sampaikan sebenarnya lewat film yang kita sudah angkat bersama? Mungkin juga dengan kisah yang kita bawa ini kita bisa sharing dengan perempuan-perempuan Papua yang sebenarnya banyak. Salah satunya itu di Biak. Kasus Biak berdarah itu bisa mewakili seluruh persoalan yang dialami oleh mama Papua. Sebenarnya banyak mama Papua yang mengalami bukan diskriminasi, tapi mengalami pengalaman pahit masa lalu itu terlalu amat banyak di atas tanah ini, dan mereka menjerit kan tidak tahu caranya bagaimana mau bersuara. Ketika dia bersuara merasa tidak aman, ya, intimidasi dari mana-mana. Tapi mungkin melalui film ini bisa cerita ke orang lain, ke dunia. Banyak perempuan-perempuan Papua yang harus nonton supaya bisa tahu bahwa pengalaman masa lalu itu penting buat kita, supaya kita bisa refleksi kembali. Secara pribadi peran sebagai mama tuh, kalau saya ada di posisi, maksudnya saya rasa bagaimana ya, saya juga sulit waktu saat peluk anak-anak terus mau pisah. Kamu semua nih mama tuh anak-anak, kalau rasa kehilangan tuh rasa kayak aduh. Kita yang memainkan bisa merasakan situasi itu ya. Jadi waktu
ini kasih anak, kasih kesini itu juga. Ketika kita mainkan peran itu, kita ikut merasakan suasana waktu itu sebenarnya. Sebenarnya suasana Betapa sedih hati mama, duduk, berpisah dengan cerita. anak-anak, harus lari, dikejar, harus ada di persembunyian. Filmnya tentang cerita mama, ya. Jadi Sebenarnya sebelum cerita film Figur cerita mama, mama. tapi kita sudah banyak figur mama, tapi cerita perempuan dengan kekerasan itu banyak sekali. Tapi berperan sebagai perempuan, sebagai mama, dan di situasi zaman itu, buat saya secara pribadi mungkin saya tidak akan sekuat mama itu saja. Mungkin lewat film ini cuma saya mau bilang soal keadilan saja, bukan keadilan, pelanggaran hak asasi manusia itu bukan bicara soal manusia saja, tapi soal kita lingkungan hidup juga di tanah Papua ini habis. Tapi yang dapat dampak itu perempuan Papua, khususnya mama. Ya, persoalan Papua, persoalan pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM, banyak tapi kasus-kasus sejarah ini, ya. Ekonomi, sosial, politik, budaya. Pemerintah di Republik ini harus lihat bahwa pelanggaran HAM bukan hanya manusia saja, tapi buminya juga harus diselamatkan. Mungkin itu saya kata. Iya. Kak Omi mau tambah, ada yang mau ditambahkan? Konteks hari ini, karena kita melihat bahwa ada ruang yang sebenarnya terbuka bagi kita untuk bisa menyampaikan pendapat, kemudian bersuara. Persoalan membangun Papua itu bukan soal kita bicara soal membongkar hutan, melepas tanah, persoalan dengan manusianya. Pendekatan di waktu lalu mungkin digunakan dengan pendekatan dom. Jadi kemudian ya lebih cenderung itu menciptakan konflik di masyarakat. Ada pengabaian, konflik, terjadinya pertikaian, terjadinya intimidasi, bahkan penghilangan terhadap kehidupan. Yang kakak maksud tadi dengan penelantaran oleh negara, itu maksudnya bagaimana? Penelantaran oleh negara dalam arti dalam sebuah negara bahwa untuk menjaga, melindungi martabat, hak hidup daripada warga negara itu adalah tanggung jawab negara. Justru itu yang terjadi di waktu lalu. Ya, saya lebih melihat bahwa ada peluang sebenarnya untuk melakukan yang namanya rekonsiliasi sebuah bangsa. Itu penting. Rekonsiliasi sebuah bangsa itu penting. Sebuah bangsa, ya? Ya, sebuah bangsa. Jadi rekonsiliasi sebuah bangsa, kita bicara Indonesia yang tadi dari kepulauan-kepulauan dan suku-suku bangsa, termasuk Papua menjadi bagian. Maka hari ini walaupun ada kebijakan untuk percepatan pembangunan di Indonesia Timur, tapi itu tidak bisa serta-merta itu kita menganggap bahwa itu menjadi keinginan orang Papua. Tidak. Ada luka masa lalu yang sebenarnya harus diselesaikan. Jadi ketika seseorang itu terluka, sekalipun kita akan memberikan sesuatu yang mungkin hal yang baik, mungkin kita ingin memberikan emas atau mau kasih makanan yang enak, tapi kalau orang sudah terluka itu semua itu tidak ada gunanya buat dia. Jadi yang harus dilakukan adalah sebuah proses penyembuhan. Semua orang ingin sebuah kehidupan yang layak, tapi itu harus dimulai dengan penghargaan terhadap manusia. Itu menjadi penting. Ketika kita menghargai manusia, kita menghargai apa yang dimiliki, maka kita akan menjaga kehidupan itu. Kelangsungan sebuah kehidupan itu akan kita jaga. Manusia dan alam itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh hanya berpikir untuk menguras sumber daya alam Papua, tapi kita mengabaikan aspek manusia. Jadi kondisi orang Papua hari itu sebenarnya ada dalam sebuah trauma yang belum disembuhkan. Walaupun kelihatannya dia itu senyum, dia itu baik. Setiap konflik cuma kecil saja, itu bisa menjadi pemicu orang mulai mengaku siapa, saya siapa. Itu pasti. Jadi kata kunci dari kaum apa? Rekonsiliasi, ya. Rekonsiliasi itu penting sekali. Rekonsiliasi terhadap sebuah bangsa itu menjadi penting sekali. Itu harus mulai dari para pemimpin sampai turun kepada semua tingkatan, sampai kepada masyarakat. Ketika hati dipulihkan, biasanya apapun bisa dibangun bersama, ya. Apapun itu bisa. Berarti harus ada penyembuhan untuk luka-luka lama, kejadian-kejadian yang lama yang dilakukan kepada orang tua kita, kepada nenek moyang kita, kepada mungkin orang tua kita saat ini. Mungkin hal-hal itu harus diperbaiki kembali, bahkan mungkin harus ada ruang yang diberikan bahwa kita bisa hidup aman di tanah kita sendiri. Sebenarnya situasi itu, ya. Ruang tuh diberikan oleh negara, tapi di beberapa daerah, di daerah lain, khusus di Papua tuh itu kayak ruang tuh tertutup. Macam tadi kakak bilang kita luka lama.
Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang lembaga radikal itu. Nah, salah satu ada beberapa kelompok gerakan muda yang bicara soal ini, perjuangan masa lalu, luka masa lalu. Sebelum jadi ini, ruang dibuka. Dianggap itu ancaman atau bagaimana? Ya, itu dianggap oleh itu ancaman besar. Akhirnya dong dikatakan kelompok radikal. Padahal sebenarnya dong itu mahasiswa sama kayak kita anak muda yang berjuang dong untuk masa lalu seperti film yang kita buat ini. Itu sebenarnya masa lalu, tapi kita sudah tidak ada ruang, mungkin di tanah Papua saja. Ya, itu kisah yang lalu, mungkin Oder sudah lahir atau belum lahir, tapi dari pengalaman itu kira-kira apa bayangannya ke depan? Apa pikiran-pikiran yang hendak disampaikan untuk apa pemerintah atau juga untuk generasi kita, untuk orang-orang Papua? Silakan. Kalau menurut saya, ke depannya itu seperti kegiatan seperti begini, khususnya generasi muda ya, kami terus berkarya. Yang tadi saya tekankan bahwa tidak putus-putusnya kita belajar. Banyak kisah-kisah di di berbagai daerah, dan saya mau mahasiswa bukan harus jurusan jurnalis tapi yang memiliki hati untuk tanah Papua itu tidak semua orang. Ini saya rasakan seperti begini. Saya dengar cerita saja saya terpukul sekali. Saya harus belajar. Mungkin saya belajar bagaimana cara menggunakan kamera, bagaimana cara edit. Waktu yang kosong kita bisa kumpul. Mari kita angkat cerita ini dengan film. Kita putar di mana, dan itu membuat kita semangat terus untuk berkarya. Saya berpikir saya akan mulai dari saya punya rumah. Adik-adik generasi saya akan kasih belajar mereka cara menggunakan kamera, cara edit lewat HP, kamu gunakan seperti itu. Saya ingin sekali supaya mereka tangkap situasi yang terjadi di tanah Papua. Jangan kamu terlena dengan perkembangan zaman, teknologi, akhirnya lupakan itu. Kita yang di kota enak-enak, tapi yang seperti kakak bilang, luka lama seperti begitu, batin itu nanti terlahir generasi-generasi pemberontak. Generasi yang tidak bisa saling mengampuni. Itu iblis pakai untuk menghancurkan kita. Dan jadi kata kunci dari Oder apa? Harus belajar ya, selalu belajar selalu terus, upgrade diri dengan pengetahuan tentang media, sehingga media tidak menjadi barang yang terlalu sulit ya buat orang-orang Papua, apalagi buat generasi kita. Manfaatkan media untuk hal-hal yang positif, tingkatkan saya punya ilmu seperti begitu. Memang kita harus khusus untuk orang Papua, kita harus membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru, sehingga kita tidak merasa bahwa kita berbeda dengan mereka. Hal itu membatasi kita. Ketika kita tidak maju secara skill, secara pengetahuan, maka kita merasa kita diintimidasi dari bagian itu. Tapi ketika kita mampu, bagian itu bisa dipercayakan kepada kita, bahkan kita bisa kerjakan sendiri. Biasanya kita menjadi tuan atas apa yang menjadi impian kita, atas apa yang menjadi tujuan kita. Ya, mungkin kesimpulan terakhir dari film dengan poin-poin harapan yang ingin kita sampaikan, harus ada keadilan, perhatikan lagi kembali hak asasi. Kakak Omi sudah tambah dengan harus rekonsiliasi kembali, pemulihan luka lama. Oder tambah kita harus membuka diri untuk tetap belajar. Mungkin ada hal lain yang bisa ditambahkan? Saya melihat bahwa kita hidup ini dalam 3 masa ya. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tidak mungkin kita akan bilang saya sekarang ini tidak ada hubungan dengan masa lalu. Untuk melihat masa depan yang lebih baik, kita harus melakukan refleksi terhadap sebuah proses kehidupan. Kita tidak bisa melupakan apa yang pernah terjadi. Benar. Ini fakta masa lalu, tapi kita perlu membenahi masa lalu kita di hari ini untuk kemudian menata, membangun, merencanakan masa depan. Jadi inti dari film ini mungkin semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Luar biasa ya. Iya, bisa membayangkan banyak perempuan, banyak mama. Saya membayangkan mama dan membayangkan mama di pasar itu saja. Mama Papua tuh dia hebat. Bisa menjaga generasi hingga sampai hari ini ya. Jadi buat saya mama tuh satu pribadi yang tidak bisa dilupakan. Karena bumi Papua nih orang selalu bilang tuh mama. Jadi sudah mama tuh hebat. Mama Papua itu keriting, perempuan Melanesia tuh luar biasa, suksesnya perempuan Papua. Kalau saya boleh sampaikan kesimpulan dari semua yang sudah disampaikan, memang kita punya cerita lalu itu sebagai sejarah. Hari ini kita melihat cerita lalu itu sejarah kita, histori tentang Papua. Papua ada saat ini, ada histori di masa lalu. Tapi Papua ini tetap akan menuju ke masa depan. Kepada pihak gereja mungkin,
pihak pemerintah. Kata kunci rekonsiliasi, kita lakukan proses penyembuhan. Ada banyak umat yang kita tangani, ada banyak jemaat yang kita tangani yang punya cerita-cerita tentang terluka. Tete mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan mungkin mereka sendiri mengalami luka ini. Ketika kita belajar untuk mengampuni, melepaskan pengampunan, ketika hati kita mengalami pemulihan, pasti kita bisa merasakan pembangunan. Kalau kita bawa motor, jangan selalu lihat di kaca spion, karena kaca spion kita lihat ke belakang. Tapi kita harus kaca spion sebentar-sebentar, itu menjadi titik ukur, oke ada kendaraan dari belakang, tapi kita tetap pakai mata kita untuk lihat ke depan. Jadi sejarah tetap sejarah, tapi kita belajar dari sejarah itu untuk mengemudi dengan baik, untuk mencapai masa depan Papua lebih baik dari hari ini. Oke, sekian, terima kasih, kita tepuk tangan sama-sama. Luar biasa.